Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dengan saudara sekalian. Selamat akhir pekan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami memohon hikmat, pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas 16 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya. Firman kita, saya beri tema, jangan terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini merupakan bagian percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama. Namun juga didengar oleh orang-orang Farisi. Perhatikan ayat 14. Yesus yang memanggil murid-muridnya untuk melayani dan terus diajar dan diperlengkapi agar mereka memiliki kepekaan, memiliki ketaatan dan kesetiaan. Jangan seperti orang Farisi, ahli Taurat, atau para imam yang kelihatan sangat pintar, alim, saleh, rohani, akan tetapi hidup dalam kemunafikan. Mereka gila hormat ataupun sanjungan. Dalam kisah ini, Yesus sedang menceritakan tentang kisah seorang kaya dan seorang miskin. Orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bandingkan dengan seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ia kelaparan, ia penuh borok dan dijilati anjing-anjing. Ini adalah dua pemandangan yang kontras atau yang kontradiksi. Jika kita memperhatikan pakaian orang kaya tersebut, maka itu biasa dipakai oleh para imam di Bait Allah. Gaya hidupnya sangat mewah, serba lebih, serba banyak, bahkan berlimpah. Hidupnya mengejar kesenangan dunia, yakni keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tentu ini jelas bukanlah kehendak Allah. Keduanya pun mati, namun tempat akhirnya berbeda. Sama-sama mati, orang kaya, orang miskin juga mati. Orang miskin masuk surga yang digambarkan sebagai pangkuan Abraham. Orang kaya masuk neraka yang disebut sebagai alam maut yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Di sana ia menderita sengsara selama-lamanya. Dari sana dia berseru memohon belas kasihan Bapa Abraham, namun semuanya sia-sia, sudah terlambat. Maka sebagaimana tema kita, jangan terlambat. Terlambat dalam hal apa? Saudara, jangan terlambat memperhatikan sesama yang menderita selama hidup di dunia ini. Di depan rumah atau di depan matanya sudah jelas ada yang menderita, sakit dan kelaparan, namun dia tidak peduli sama sekali. Kenapa demikian? Karena dia berpusat pada diri, berpusat pada kesenangan sendiri, tidak mau diganggu atau tidak mau terganggu. Banyak orang yang demikian. Saudara, jangan terlambat dalam hal apa? Jangan terlambat menyadari bahwa kematian berlaku bagi semua orang. Dan di balik kematian ada kekekalan. Cuman bedanya dua, kekekalan surga atau kekekalan di neraka. Yang ketiga, jangan terlambat untuk menyadari diri kita bahwa kita ini adalah orang yang lemah, kita orang berdosa, maka harus dengan kerendahan hati mau mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, memohon ampun. Jangan selalu merasa diri paling benar. Yang berikutnya, keempat, jangan terlambat menceritakan kebenaran kepada keluarga, kepada sesama, kepada orang lain. Sangat menyedihkan. Karena dia adalah seorang imam yang mengerti kitab suci, melayani di Bait Allah, tetapi tidak memberitakan kebenaran kepada keluarga, kepada orang tua atau kepada saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Maka jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Jangan terlambat untuk mengambil keputusan percaya dan menerima Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang ke dunia. Bagaimana yang sudah dinyatakan mulai dari kitab Taurat, kitab Musa,
sampai kepada kitab para nabi, terus dinubuatkan dan sudah digenapi di dalam perjanjian baru dalam kitab-kitab Injil. Jikalau tidak pernah percaya dan terima Yesus, maka akibatnya dia akan mengalami kematian yang kekal. Bukan hanya menderita, tetapi sangat menderita. Bukan hanya sementara, tapi sampai selama-lamanya. Inilah pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pesan Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Pesan ini berlaku bagi kita. Ada peribahasa berkata, sesal kemudian tiada berguna. Jadi jangan terlambat meresponi firman Tuhan. Jangan terlambat kabarkan Injil, beritakan kebenaran. Jangan terlambat menyadari bahwa di luar Yesus sesungguhnya kita ini akan mati, binasa. Karena itu saudara yang terselam Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita supaya kita jangan terlambat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengingat serta melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.